Sejak diperkenalkan di Indonesia tahun 1960-an, hobi mengendarai kendaraan skuter Italia ini makin meningkat. Gak cuma di jalanan aspal yang mulus saja ya. Ternyata skuter juga bisa loh digunakan untuk berkendara di medan ekstrim seperti ini. Wah, serba bisa juga ya. Sekarang sih, skuter yang diproduksi sudah pakai teknologi mesin matic atau tidak perlu pakai gigi persneling lagi. Jadi, makin gampang deh dikendarai. Oh iya, teman-teman tahu nggak kenapa sih bentuk skuter tuh gede di bagian belakang? Desain skuter terinspirasi dari bentuk tawon dengan 2 antena dan perut bagian belakang yang besar. Pada saat awal diproduksi tahun 1940-an, skuter menggunakan teknologi pesawat. Yang paling mencolok sih meletakkan mesin di bagian samping kendaraan. Bukan tanpa alasan ya. Sebelum membuat skuter, pabrik di Italia ini memproduksi pesawat terbang, baik pesawat penumpang maupun pesawat tempur. Akibat Perang Dunia Kedua, pabrik pesawat pun hancur dan akhirnya menjadi pabrik kendaraan skuter sampai sekarang. Bagian badan skuter terbuat dari baja. Gak heran deh kalau skuter Italia ini tahan banting. Di Indonesia saja masih banyak skuter tua yang tetap awet sampai sekarang. Las tiap komponen badan skuter. Wah, keren ya, sudah semi robotik gitu bikinnya. Masuk ke tahap cat yuk. Dari baja langsung berubah menjadi berwarna. Skuter seri baru memang pakai warna yang cerah dan mencolok. Warna-warna cerah memberi kesan dinamis dan aktif supaya makin menarik untuk pengendara yang kebanyakan anak muda. Nah, baru deh masuk ke tahap perakitan mesin. Pasang mesin dalam badan skuter. Harus teliti ya, karena kalau sampai salah, mesin tidak akan menyala, bahkan bisa merusak bagian yang lain. Sip deh, mesinnya sudah siap nih. Lanjut rakit bagian lainnya. Seperti lampu bagian depan, belakang, lampu sen, setang sampai sadel. Setelah semuanya siap, tinggal masuk ke bagian cek kualitas satu persatu. Bentuk skuter yang makin kekinian membuat kendaraan ini digemari oleh kakak-kakak cantik yang tergabung dalam komunitas Skuter B. Komunitas ini dibentuk sejak tahun 2017. Kakak-kakak ini menyukai skuter karena modelnya yang tidak lekang oleh zaman. Selain itu warnanya juga banyak yang menarik. Jadi makin kece deh kalau berkendara di jalan. Skuter merek Italia ini juga dikenal sebagai ikon fashion yang mendunia loh. Gak heran deh, sekarang makin populer di kalangan muda-mudi. Nah, masih banyak nih keseruan yang bisa kita dapatkan di jalanan. Selengkapnya di tayangan Si Unyil hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Asik. Embul bisa jalan sendiri naik gerobak. Akhirnya ada juga nih alat profesor yang bisa Embul cobain. Wow, iya dong. Alat profesor kan memang selalu fantastis, bombastis, dan spektakuler. Wah, pada asik banget nih. Nyobain apaan tuh? Ini nih Nyil, profesor lagi ngetes gerobak tenaga angin. Tuh, Embul nyaman bener. Iya Nyil, enak banget nih naik gerobak profesor. Embul harus nyobain bis yang bisa dipakai buat tiduran juga kalau gitu. Pasti betah banget deh. Wah, apaan tuh Nyil? Embul mau coba dong. Kita lihat dulu ya. Ada di smartwatch Unyil nih. Hobi berkendara di jalanan, baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4, memang banyak peminatnya. Ada juga loh yang hobi naik bis untuk perjalanan jauh, meski alternatif kendaraan umum yang lebih praktis sudah tersedia. Penggemar bis biasanya akan mencoba berbagai pengalaman baru dengan bis. Misalnya, mencoba bis wisata untuk keliling kota, ataupun bis yang menyediakan wisata kuliner. Termasuk bis yang satu ini nih. Dari luar sih, tampak nggak ada bedanya dengan bis berdesain modern. Tapi dari dalam, bis ini menawarkan fasilitas yang berbeda loh. Sahabat Unyil, kalau naik bis antar kota antar provinsi itu biasanya identik sama pegel, soalnya kita harus duduk berjam-jam. Tapi beda ceritanya kalau naik sleeper bus kayak gini nih. Kita bisa menikmati perjalanan sambil tiduran. Cocok lah buat yang suka rebahan. Yap, sleeper bus memang pas buat bepergian jauh.
Selain bisa rebahan, fasilitas di dalam bis juga dijamin bikin betah. Mulai dari monitor hiburan untuk masing-masing penumpang sampai slot USB untuk mengisi daya ponsel. Dalam satu bis hanya tersedia 21 seat penumpang. Bisa dibilang ini bis eksklusif gitu deh. Kalau naik bisnya sambil selonjoran kayak gini sih mau berapa jam juga nggak apa-apa. Selain itu, di sini kita juga lebih mudah untuk mempraktekkan social distancing karena jarak antara penumpang itu berjauhan. Dan yang paling penting, privasi lebih terjaga. Udah, saya mau rebahan dulu. Ini nih sleeper bus yang barusan kita naiki. Bagian luar terlihat gagah dan modern. Di dalam tampak nyaman dan elegan. Kira-kira bis ini diimpor dari mana ya? Badan dan interior bis ini semuanya buatan dalam negeri kok. Tepatnya di kota Ungaran, Jawa Tengah. Pabrik karoseri ini sudah membuat bis sejak tahun 1977. Wah, sudah lebih dari 40 tahun tuh. Berawal dari bengkel perbaikan mesin yang berdiri sejak tahun 1967. Pabrik ini berinovasi hingga menjadi pembuat bis karoseri sampai sekarang. Membuat bis berawal dari sasis ini nih. Sasis merupakan rangka bagian bawah yang terdiri dari roda, transmisi, sistem suspensi, dan mesin. Ibaratnya, sasis adalah rangka utama kendaraan. Yang dibuat di pabrik ini hanya badan dan interior bis. Sementara untuk sasis biasanya didatangkan dari negara produsen kendaraan seperti Jepang, Jerman, dan Swedia. Untuk bagian badan bis, bahan stainless steel lah yang digunakan. Baja yang masih berupa lembaran dipotong dan dilubangi menggunakan laser. Sementara rangka baja untuk menopang badan bis dibengkokkan dulu menggunakan mesin. Lanjut, baja dipasang di bagian sasis bis. Bisa dibilang sih proses ini penting untuk ketahanan bis. Jadi harus ekstra hati-hati ya. Kalau ini bagian untuk memasang badan bis. Selain membuat bis baru, pabrik ini juga bisa loh memperbaharui bis yang rusak atau bis yang usianya sudah tua. Sekarang kita ke bagian interior yuk. Kursi yang digunakan untuk bis juga dibuat di pabrik ini loh. Untuk mengelas rangka kursi sudah pakai robot tuh. Canggih juga ya. Sementara untuk bagian lain seperti menjahit dan memasang kursi pada rangka masih dikerjakan secara manual. Tuh lihat kursi-kursi bis yang sudah jadi. Kok ada kursi Transjakarta juga sih? Iya, bis Transjakarta yang wirawiri seantero Jakarta, 80%-nya dibuat di pabrik ini loh. Tuh, bagian dalam bis sudah mulai diisi, terutama komponen elektronik untuk lampu, penyejuk udara, dan sebagainya. Untuk pengecatan, ada beberapa tahap nih, mulai dari pemberian dempul untuk menutupi lubang-lubang kecil dan meratakan badan bis. Lalu pemberian warna dasar supaya nanti catnya merembes ke pori-pori baja. Kalau sudah, siap dicat sesuai pesanan deh. Semua proses pengecatan dilakukan di dalam ruangan supaya nggak kena debu. Bis yang sudah jadi harus mandi dulu ya, bukan dicuci, tapi tes kebocoran. Bis disemprot air bertekanan tinggi dari berbagai sisi selama 30 menit. Kalau tidak ada rembesan air di bagian dalam, berarti bis sudah lolos uji. Semua bagian bis juga harus dites, mulai dari mesin, pintu, sampai pengecekan bangku penumpang. Untuk membuat satu buah bis, diperlukan waktu sekitar 40 hari kerja. Sementara untuk bis tingkat bisa sampai 2 bulan loh. Dalam sebulan pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 120 bis atau 1.500 unit per tahun. Gak cuma digunakan di berbagai kota di Indonesia, bis buatan pabrik ini juga diekspor ke Fiji, Bangladesh, dan Timor Leste. Bahkan lebih dari 200 bis sudah diekspor ke Fiji. Yuk kita kemon! Buat yang hobi otomotif, punya mobil sport kayak gini pasti asik nih. Tapi kok parkirnya di depan Rambo dilarang parkir sih? Kita geser dulu ya. Iya, ini memang bukan mobil dan jalanan betulan, tapi cuma diorama. Diorama bertema jalanan, sengaja dibuat untuk pajangan maupun properti foto. Kalau diorama digabungkan dengan mobil mainan alias diecast, jadi kayak betulan kan? Untuk membuat diorama jalanan, bahannya gampang kok. Tuh, cuma pasir halus, kerikil,
serbuk kayu, dan lem kayu. Untuk tatakannya bisa menggunakan kayu triplek atau karton. Tapi biar lebih kuat, kita pakai kayu triplek aja ya. Pertama, kita baluri dulu permukaan triplek dengan lem kayu. Harus betul-betul rata ya, supaya bahan lainnya nanti bisa menempel sempurna. Lanjut deh, kita taburi dengan pasir halus. Kananda ini sudah lama mengoleksi berbagai macam diecast. Lama-kelamaan, hobinya berkembang jadi membuat diecast custom dan bikin diorama seperti ini. Oke deh, setelah pasir menempel, lanjut dicat warna hitam. Cat mobil disemprotkan secara merata menggunakan mesin kompresor. Sebetulnya menggunakan cat pewarna kalengan juga bisa sih, tapi warna yang dihasilkan kurang menempel. Kalau cat sudah mengering, lanjut bikin marka jalannya nih. Tinggal membuat lubang di kertas, lalu semprot dengan cat putih. Wah, sudah persis kayak jalan beneran ya. Tapi belum selesai nih. Supaya lebih mirip, diorama dicat lagi dengan warna abu-abu. Soalnya jalanan beneran kan warnanya gak hitam-hitam amat. Untuk bagian trotoar, kita pakai kertas karton yang dicat warna abu-abu. Ceritanya sih, bagian ini terbuat dari beton gitu deh. Supaya tampak alami, tebarkan kerikil dan serbuk kayu yang sudah diwarnai hijau di pinggir-pinggirnya. Tuh, nampak seperti bebatuan dan rumput liar yang biasa kita lihat di jalanan ya. Tinggal dipasang ornamen lainnya, diorama siap dipakai nih. Penambahan miniatur bangunan seperti minimarket, gudang, dan bengkel membuat diorama kelihatan kayak beneran kan? Selain jalanan biasa, ada juga nih diorama jalan tol bertingkat. Diorama bisa dibuat sesuai keinginan. Mau untuk diecast kecil berskala 1:64 atau diecast ukuran sedang skala 1:43. Kalau sahabat Unyil suka koleksi diecast dan fotografi, Unyil punya tipsnya nih. Gak harus pakai kamera SLR kok, pakai kamera di ponsel juga bisa. Supaya ukuran diecast yang kecil bisa tampak kayak beneran. Posisi kamera harus sejajar sama diecastnya. Dijamin deh, sekilas nggak kelihatan kalau yang difoto adalah mainan. Replika mobil mainan ini nggak cuma disukai sama anak-anak saja. Orang dewasa juga banyak yang suka. Kalau buat orang dewasa sih, diecast biasanya bukan dimainkan, tapi buat dikoleksi. Buat anak-anak, mobil mainan bagus untuk perkembangan motorik. Cara mainnya gampang kok. Replika mobilnya tinggal ditaruh di lintasan. Dan atur deh tuh kecepatan yang terbagi menjadi 3. Bahan baku pembuatannya adalah logam zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain, sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bodi mobil kemudian dicat untuk memberi warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi ini. Kait-kait besi ini secara otomatis akan membawa masuk bodi mobil ke dalam mesin painting. Masing-masing tipe mobil motifnya berbeda-beda. Setelah bagian bodi selesai, selanjutnya tinggal membuat bagian bawah atau sasis mobilnya. Pembuatan sasis dari bahan plastik dilakukan dengan sistem injeksi. Roda-roda mobil ini sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik. Sekarang waktunya merakit. Kalau sudah sampai di tangan para kolektor alias diecaster, mobil dengan tipe yang tergolong langka di pasaran bisa dihargai hingga jutaan rupiah loh. Mengisi waktu luang dengan hobi bagus loh untuk meningkatkan mood. Kayak gini nih, salah satu hobi seru di tengah pandemi, main Tamiya. Tapi, loh, kok mainnya di tengah jalan sih? Ih, nggak takut ditabrak tuh. Tamiya yang satu ini memang unik. Namanya Street Mini 4WD. Beda dari Tamiya biasa yang menggunakan trek, hobi ini memanfaatkan jalanan lapang sebagai lintasan. Dan nggak cuma mobilnya saja yang lari, kita juga harus ikutan lari. Nggak cuma seru, tubuh kita juga bisa tetap aktif bergerak. Miniatur mobil balap dari plastik tanpa remote control ini, dinamonya menggerakkan roda depan dan belakang mobil. Makanya disebut 4WD.
Tapi mobil mainan ini justru lebih dikenal dengan nama Tamiya. Karena Tamiya merupakan pionir utama mainan mini 4WD. Awalnya, Street Mini 4WD ini terinspirasi dari anime Jepang berjudul Das Yonkuro. Yonkuro yang merupakan tokoh utamanya selalu mengikuti mobil Tamiyanya melintasi jalur-jalur off-road yang ekstrim. Sama kayak kegiatan Street Mini 4WD ini, pemain mengikuti mobil Tamiya melaju di jalur non-track. Cara memainkannya sih bisa dibilang susah-susah gampang. Selain harus lari mengikuti mobil melaju, kita harus mengarahkan mobil bergerak sesuai jalur. Pakai tongkat ini nih, atau yang disebut guiding stick. Tongkatnya terbuat dari kayu sepanjang 1,5 meter. Bentuknya mirip stick hoki ya. Selain stick ini, ada juga stick portable yang bisa diatur panjang pendeknya. Kita juga bisa bikin portable stick ini sendiri. Bisa dari tongsis nih, tinggal dipasang bilah aja di ujungnya. Siap deh buat mengarahkan Tamiya berbelok-belok di lintasan off-road. Mini 4WD yang digunakan harus memiliki jarak antara tanah dengan bumper yang lebih tinggi. Beda dari trek khusus Tamiya, lintasan di jalanan kayak gini memiliki kontur yang gak rata. Jadi perlu rangka yang agak tinggi agar Tamiya gak gampang nyangkut. Bodi Tamiya gak selalu berbentuk mobil balap kok. Ada juga Tamiya berbentuk bus Tayo kayak gini nih. Street Mini 4WD kecepatannya menyesuaikan kemampuan berlari dan kontrol pemainnya. Rata-rata sih 6-12 km per jam. Biar tambah seru, lintasan bisa juga divariasi dengan jam rem atau loncatan. Bentuk lintasan Street Mini 4WD disesuaikan dengan level pemain. Kalau untuk sekedar latihan bagi pemula, lintasan bisa diatur melingkar seperti biasa. Untuk level yang lebih sulit, lintasan bisa dibuat zigzag. Bentuk ini melatih teknik kontrol pemain dalam mengarahkan Tamiya biar lebih gesit. Nah, wajib dicoba kan kegiatan yang satu ini. Selain menyalurkan hobi, bisa bikin kita aktif bergerak. Dengan begitu bisa semakin menguatkan tulang, otot, menyehatkan jantung, dan menjaga berat badan tetap ideal. Ayo, back to street. Jangan jadi kaum rebahan terus dong. Aduh, kok nggak bisa jalan ya, Sro? Iya, Nyil. Usro juga bingung. Apanya yang rusak ya? Den Unyil, Den Usro, sini Pak Oga bantuin benerin. Wah, boleh Pak Oga. Tapi ada syaratnya. Pak Oga mainin juga ya Den ya. Pak Oga, ya udah deh. Nah, udah beres nih Den. Pak Oga cobain ya. Waduh, kok jadi kencang banget? Aduh, tolong! Pak Oga nggak kuat nyecer. Tolong! Hah, waduh, Pak Oga. Ya, mobil-mobilan Usro hilang deh. Yuk, kita kemon. Buat yang hobi olahraga di jalanan seperti bersepeda dan jogging, sepatu roda juga bisa menjadi pilihan nih. Gak perlu melibatkan banyak orang dan bisa dilakukan di area terbuka atau tertutup. Meski mampu membakar kalori dan melatih keseimbangan, olahraga ini termasuk olahraga ekstrim. Jadi, pastikan gunakan perlengkapan pelindung. Mulai dari pelindung siku dan lutut, pelindung tangan, hingga helm sebagai pelindung kepala. Gaya modern yang berkembang dari jenis olahraga ini menggunakan beragam teknik. Biasa disebut dengan agresif roller skate. Tidak hanya fokus pada kecepatan saja, tapi juga akrobatik. Agresif skate trick ini bisa dilakukan pada berbagai rintangan maupun jalan landai. Untuk penggunaan teknik ini butuh latihan khusus ya. Jenis sepatu roda memang beragam, tapi yang paling sering digunakan untuk teknik ini ada inline skate dan quad roller. Perbedaannya bisa dilihat dari bentuk roda. Untuk inline skate, rodanya tersusun lurus, sedangkan quad skate, rodanya terletak pada 4 sudut. Bermain sepatu roda gak cuma sekedar seru loh, tapi juga bisa melatih otot-otot bagian bawah tubuh. Karena saat menggunakan sepatu roda, otot tubuh tertantang untuk menjaga keseimbangan. Wah, ternyata banyak juga ya hobi di jalanan yang bisa kita pilih. Meski di jalanan,
Yang penting sih kegiatannya positif ya. Oke, sekian dulu tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.